Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from group 7. In here, we want to presenting about assessing learners' achievement. First of all, I want to introduce our group member. First, Nurul Nadifa, and then Arman Indra Wahyudi, Ahmad Umar Said, Emilia Sinta Nuraini, and Lucia Suci Rahayu, and the last is Intan Octavia Nabila Utami. Teacher assessing students atau penilaian guru terhadap siswa. Penilaian kinerja terhadap siswa bisa secara eksplisit, yaitu ketika guru menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan siswa benar-benar baik, dan secara implisit, yaitu ketika pembelajaran sedang berlangsung. Misalnya, guru meneruskan ke siswa berikutnya tanpa memberikan komentar atau koreksi, dan siswa cenderung menerima penilaian guru dalam hal memuji atau menyalahkan. Ada beberapa cara untuk menilai pekerjaan siswa. Yang pertama, yaitu komen. Guru mengomentari kinerja siswa pada berbagai tahapan, baik di dalam maupun di luar kelas. Contohnya, guru mengatakan baik, mengangguk setuju, dan memberikan komentar yang bagus adalah tanda dari penilaian yang positif. Dan guru mengatakan itu tidak baik atau ada yang salah adalah untuk menilai bahwa ada sesuatu yang salah dari pekerjaan siswa. Second, marks and grades. When students are graded on their work, they are always keen to know what grades they have achieved. Awarding a mark 9 by 10 for a piece of writing or giving a B+ assessment for speaking activity are clear indicators that students have done well. In some culture, success is only achieved if the grades is A, whereas for people in other education system, B indicates good results. If we use marks and grades, however, we can give them after an oral activity, for a piece of work, or at the end of period time, a week, or a semester. Kedua, tanda dan nilai. Ketika siswa lulus pada pekerjaan mereka, mereka selalu ingin tahu nilai apa yang telah mereka capai. Memberi nilai 9 dari 10 untuk sebuah karya tulis atau memberi nilai B+ untuk kegiatan berbicara adalah indikator bahwa siswa telah melakukan dengan baik. Dalam beberapa budaya, keberhasilan dianggap jika nilainya A. Sedangkan orang-orang di sistem pendidikan lain, B menunjukkan hasil yang baik. Namun, jika kita menggunakan tanda dan nilai, kita dapat memberi murid kegiatan lisan untuk suatu pekerjaan atau pada akhir periode waktu, seminggu atau 1 semester. So the last number of ways to assess students' work. The third is reports. At the end of a term or year, some teachers write reports on their students' performance, either for the students, the school, or the parents of the student. Such reports should give a clear indication of how well the student has done in the recent past and a reasonable assessment of their future prospect. When writing reports, the teacher have to balance between give positive and negative feedback. Jadi, di akhir tahun pelajaran, guru akan menuliskan laporan terhadap performance murid. Di dalam laporan tersebut akan terdapat, guru akan memberikan indikasi yang jelas tentang bagaimana hal yang telah dilalui oleh murid dalam kelas tersebut, dan guru akan memberikan alasan yang jelas mengenai nilai yang diberikan terhadap prospek di masa depan. Di dalam laporan tersebut juga, guru harus memberikan
memberikan feedback yang seimbang dalam feedback positif ataupun negatif. The next is student assessing themselves. Teachers are ideally placed to provide accurate assessment of student performance. Students can also be extremely effective at monitoring and judging their own language production. They frequently have very clear idea how to tell they are doing or have done. And if you help them to develop this awareness, we may greatly enhance learning. Student self-assessment is bound up with the whole matter of learning autonomy, since we can encourage them to reflect upon their own learning through learner training. Artinya adalah guru ditempatkan secara ideal untuk memberikan penilaian yang akurat terhadap kinerja siswa. Siswa juga dapat sangat efektif dalam memantau dan menilai produksi bahasa mereka sendiri. Mereka sering memiliki gagasan yang sangat jelas bagaimana mengatakan bahwa mereka sedang melakukan atau telah melakukannya. Dan jika kita membantu mereka untuk mengembangkan kesadaran ini, kita dapat sangat meningkatkan pembelajaran. Penilaian diri siswa terkait dengan seluruh masalah otonomi pelajar dapat mendorong mereka untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri melalui pelatihan belajar. And then self-assessment can be made more formal in number of ways. For example, at the end of course book unit, we might ask students to check what they can now do. Example, now I know how to get my meaning across in conversation or use the past passive and etc. This kind of self-evaluation is the heart of the can-do statement of ELTE. The ELTE statement for general overall ability, or giving 6 level from A1 until C2, gives student clear statement ability against which to measure themselves. Di sini dikatakan penilaian diri dapat dibuat lebih formal dalam beberapa cara. Misalnya di akhir unit buku pelajaran, kita mungkin meminta siswa untuk memeriksa apa yang sekarang dapat mereka lakukan. Contohnya, sekarang saya tahu bagaimana menyampaikan maksud saya dalam percakapan atau menggunakan pasif past tense dalam dan lain-lain. Evaluasi diri semacam ini adalah inti dari pernyataan can do dari ELTE. Pernyataan ELTE untuk keseluruhan kemampuan umum atau memberikan 6 tingkat dari A1 sampai C2, memberikan siswa kemampuan pernyataan yang jelas untuk mengukur diri mereka sendiri. Jadi ada beberapa level kemampuan dalam listening, speaking, reading, dan writing yang harus dikuasai siswa untuk mengukur kemampuan diri mereka sendiri. Sehingga dibuatlah tabel seperti itu untuk memudahkan mereka mengukur kemampuan diri mereka. Dan ada berbagai level mulai dari A1 hingga dengan level tertinggi yakni C2 level 5. Di dalam listening atau speaking di level C2 level 5 diharapkan siswa dapat memberi nasihat atau berbicara tentang masalah yang sensitif, kompleks, dan dengan bahasa sendiri yang disampaikan dengan percaya diri. Di dalam reading di level C2 level 5 diharapkan siswa dapat memahami dokumen, surat, laporan termasuk poin yang baik dari teks yang kompleks. Dalam writing, diharapkan siswa dapat menulis surat dalam topik apapun dan catatan lengkap atau seminar dengan ekspresi dan akurasi yang baik. Di dalam level C1, listening dan speaking, diharapkan siswa dapat berkontribusi secara efektif dalam rapat dan seminar di dalam area kerja sendiri atau melakukan percakapan dengan tingkat percakapan yang baik. Dalam reading, di level C1 level 4 diharapkan siswa dapat membaca cukup cepat, membaca media informasi untuk memahami korespondensi non-dasar. Dalam writing diharapkan siswa dapat mempersiapkan atau menyusun korespondensi profesional, membuat catatan yang cukup akurat dalam rapat, atau menulis esai yang menunjukkan kemampuan berkomunikasi. Dalam B2 level 3 di listening dan speaking diharapkan siswa dapat mengikuti atau memberikan pembicaraan tentang topik yang sudah dikenal atau melanjutkan percakapan tentang topik yang cukup luas. Di dalam reading
Di B2 level 3 diharapkan siswa dapat membaca cepat teks untuk informasi yang relevan dan memahami instruksi atau saran secara terperinci. Di dalam writing, di B2 level 3 diharapkan siswa dapat membuat catatan saat seseorang berbicara atau menulis surat termasuk permintaan standar. Selanjutnya di B1 level 2 dalam listening dan speaking diharapkan siswa dapat mengungkapkan pendapat tentang hal-hal abstrak atau tentang budaya secara terbatas atau menawarkan saran dalam area yang diketahui dan memahami instruksi dan pengumuman publik. Di dalam reading di B1 level 2 diharapkan siswa bisa memahami informasi dan artikel dan arti umum dari informasi non-rutin dalam area yang sudah dikenal. Sedangkan untuk writing, di B1 level 2, diharapkan siswa dapat menulis surat atau membuat catatan tentang hal-hal yang dapat diprediksi. Sedangkan di A2 level 1 dalam listening dan speaking, diharapkan siswa dapat mengungkapkan pendapat atau persyaratan sederhana dalam konteks yang dikenal. Lalu dalam reading, dapat memahami informasi langsung dalam area yang diketahui seperti produk dan tanda tangan, buku, teks sederhana atau laporan tentang hal-hal yang sudah dikenal. Sedangkan untuk writing, dalam A2 level 1 diharapkan siswa dapat mengisi formulir dan menulis surat sederhana atau kartu pos yang berkaitan dengan informasi pribadi. Yang terakhir, dalam level A1 di dalam listening dan speaking diharapkan siswa bisa memahami instruksi dasar atau mengambil bagian dalam percakapan dasar tentang topik yang dapat diprediksi. Selanjutnya dalam reading, diharapkan siswa bisa memahami pemberitahuan dasar, instruksi, dan informasi. Dan terakhir yakni dalam writing, diharapkan siswa dapat melengkapi formulir dasar dan menulis catatan termasuk waktu, tanggal, dan tempat. A final way of formalizing an assessment dialogue between teacher and student in a draw or record of achievement, or ROA. Here, students are asked to rate their own assessment of their success and difficulties and say how they think they can proceed. Their teacher then adds their own assessment of students' progress and replies to the points the student has made. Jadi ini adalah cara terakhir menformalkan dialog penilaian antara guru dan siswa melalui catatan prestasi. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Di sini siswa diminta untuk menulis penilaian mereka sendiri tentang keberhasilan dan kesulitan mereka, serta mengatakan bagaimana menurut mereka dapat melanjutkan. Jadi guru mereka kemudian menambahkan penilaian mereka sendiri tentang kemajuan siswa dan menjawab poin yang telah dibuat siswa. Where students are involved in their own assessment, there is a good chance that their understanding of the feedback which their teacher give them will be greatly enhanced as their own awareness of learning process increase. Di mana siswa terlibat dalam penilaian mereka sendiri, ada kemungkinan besar pemahaman mereka tentang umpan balik yang diberikan guru mereka akan sangat meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka sendiri terhadap proses pembelajaran. Okay, so thank you for your attention to our material for today. We will see you on the discussion at Google Classroom. See you.